Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Rezkina Hartini, fasilitator daerah untuk program PKGSD MBI dari SMP 2 Banjarbaru. Sebelum kita mulai, karena ini pesertanya hanya ada tidak begitu banyak, mungkin satu persatu boleh memperkenalkan diri. Dimulai dari, silakan Ibu perkenalkan dirinya. Oke, halo Ibu Juwita. Kemudian selanjutnya, Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Korina. oke, terima kasih Bu Aisy. Dan yang terakhir, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadia Auliana. oke, terima kasih semuanya sudah berhadir di acara Zoom kita pagi ini. Saya jelaskan sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Hari ini adalah kegiatan fasilitasi topik dari buku kelas 4 English for Nusantara. Subtopiknya adalah Buying some mangoes and spinach. Ya, itu topik bahasan kita. Kemudian, seperti Bapak yang Ibu ketahui, nanti kegiatan ini akan berlangsung dalam beberapa bulan. Ada sesi yang berupa Zoom atau Google Meet. Ada juga sesi luringnya yang akan ditentukan selanjutnya. Nah, kegiatan hari ini kita menggunakan Zoom. Ya, boleh di slide kedua. Saya ulangin kembali bahwa hari ini kita menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin pertemuan nanti bisa menggunakan Google Meet. Untuk bagian mute dan unmute suara sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau paham boleh kasih jempol di chatnya. Ya, masing-masing boleh kasih jempol. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu juga boleh raise hand. Karena sesi kita ini sangat memungkinkan untuk pertanyaan per individu, jadi nanti boleh raise hand dan berpendapat atau bersuara. Oke, slide selanjutnya. Nah, seperti sudah saya kemukakan di depan bahwa topik kita adalah um, tentang membeli buah-buahan dan sayuran, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya buying some mangoes and spinach, itu sebagai subunitnya. Pada intinya bahwa nanti diharapkan siswa mampu menyebutkan nama-nama buah dan sayuran, kemudian mampu membilang buah-buah dan sayuran tersebut. Kemudian ketiga, menggunakan ekspresi atau ungkapan yang sesuai dalam bahasa Inggris sederhana. Baik, oke. Untuk bagian itu dulu bisa dipahami? Ya, oke. Boleh kasih jempol ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah, nah ini bagian yang sangat penting, bahwa dalam mengajarkan bahasa Inggris, kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh guru dan siswa di kelas. Itu disebut classroom English. Nah, hari ini ada 3 classroom English yang kita coba tekankan, walaupun tidak membatasi hanya pada 3 itu. Yang pertama, misalnya ekspresi look at this. Misalnya Bapak Ibu nanti ke kelas membawa gambar atau realia buah atau sayuran, apa saja yang Bapak Ibu punyain gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tunjukkan di kelas. Kemudian ingin menunjukkannya bagaimana mengucapkannya, bisa diucapkan dengan ekspresi yang ada di situ. Yang pertama, look at this. Ya, classroom English slide ke selanjutnya. Sebentar, ada. Nah, look at this, ada gambar, ini gambar mango ya. Oke, kemudian ketika ingin mengajarkan pengucapannya, maka Bapak Ibu bisa bilang, repeat after me. Bapak Ibu jadi modelnya dulu. Misalnya Bu, ini kalau dalam bahasa Inggris, mangga apa ya?
Coba salah satu boleh jawab. Mango. Mango, good. Nah, maka Bapak Ibu contohkan. Class, this is a mango. Gitu. Lalu boleh minta anak-anak, repeat after me. Bu Juita boleh jadi contoh ya. Repeat after me, Bu Juita. This is a mango. Nah, begitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, kemudian jika ingin menanyakan kepada siswa, buah apakah ini? Maka ekspresinya boleh. What fruit is this? Gitu. Atau kalau dia banyak, what fruit are these? Oke, oke. Aman ya untuk classroom English ya. Kita mulai dengan yang sederhana saja. The simple one, yes? Oke, slide selanjutnya. Oke, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, bagaimana cara saya mengajarkannya? Nah, bisa dengan 3 kalimat atau 3 hal atau 3 strategi. Satu, contohkan dulu. Misalnya guru menunjuk ke layar dia. Kalau menggunakan gambar, usahakan gambarnya tidak terlalu kecil agar terlihat. Lalu Bapak Ibu contohkan seperti saya tadi mencontohkan a mango atau mangoes. Nah, kemudian siswa boleh meniru. Maka ekspresi tadi repeat after me itu sangat bisa digunakan ya. Jadi, this is a mango. Bapak Ibu contohkan, lalu siswa mengikuti. This is a mango. Gitu. Nah, supaya pembelajarannya tidak terkesan ya, tidak kontekstual, siswa harus bisa menggunakannya di kelas kan, atau di kehidupan sehari-harinya. Maka buatlah kalimat dalam kalimat pendek. Seperti contoh saya sebelumnya, this is a mango, I want a mango, I want mangoes, I need mangoes, dan selanjutnya. Oke, baik. Slide selanjutnya. Hmm, uh, seperti kita ketahui, siswa SD juga suka untuk kerjasama ya, dan memang disarankan ketika dalam kelas, kegiatan bisa dilakukan individu atau pair practice atau classical. Nah, strategi kedua kita mau coba dengan pair practice misalnya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk siswa yang mungkin tidak terlalu pede di awal, mengingat bahasa Inggris kan bukan bahasa ibunya. Dan ketika dilakukan secara berpasangan, insya Allah siswa merasa lebih terbantu. Maka Bapak Ibu boleh menunjuk 2 siswa. Kalau mau disimulasikan sekarang, misalnya Bu Juwita sama Bu Najwa. Yes. Salah satu menanyakan ini buah apa dengan kalimat what is this? Lalu yang lainnya menjawab there is a mango. Boleh dicontohkan bersama-sama? Di-unmute dulu mikrofonnya. So, what is this? Bu Juwita boleh merespon? Oke, good. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kita suruh siswa memodelkan seperti itu. Ya? Oke. Saya harap ini bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke strategi 3. Slide selanjutnya. Nah, ini yang paling complicated atau paling kompleks, yaitu bermain peran atau diistilahkan role playing. Nah, diharapkan siswa tidak langsung disuruh melakukan ini ya. Guru harus ada proses scaffoldingnya dulu. Seperti tadi, belajar kata, belajar kalimat, baru belajar bentuk dialog. Sama yang saya lakukan sebelum ini. Nah, untuk role playing misalnya, ada yang berperan sebagai penjual buah, seperti di ilustrasi itu. Ada juga yang pembeli, gitu. Untuk awal-awal mungkin buat ibu guru, bapak ibu guru jadi penjualnya dulu untuk memodalkan. Boleh dengan kelompok, artinya pembelinya tidak langsung sendiri-sendiri siswa individu, mungkin mereka akan gugup nantinya. Boleh berkelompok dulu atau boleh klasikal dulu. Bapak ibu adalah penjual. Tanya, welcome to my stall. What do you want to buy?
gitu ya misalnya. Lalu siswa menjawab nih secara klasikal. Bapak Ibu sediakan dulu dialognya. I want to buy spinach, misalnya. Gitu ya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan mendesain ini secara tertulis. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini guide awalnya saja dulu ya. Baik. Kemudian perlu diingat slide selanjutnya. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita mengajar mata pelajaran apapun sebenarnya, prinsip pembelajaran kurikulum merdeka adalah mindful, berkesadaran, artinya siswa tahu dan sadar betul apa yang akan dipelajarinya. Meaningful, artinya kita selalu kaitkan dengan konteks keseharian mereka sehingga kegiatan apapun itu berarti. Kemudian yang terakhir adalah joyful, itu menyenangkan. Jadi harapannya pembelajaran bahasa Inggris di SD khususnya bukan bentuk ceramah ya Bapak Ibu. Kita usahakan tidak membosankan dan harus menyenangkan. Gitu. Baik, seperti saya bilang slide selanjutnya. Ibu, kita sampai pada mendesain pembelajaran. Di sesi kali ini, desain pembelajarannya kita akan buat yang sederhana saja. Ada 4 bagian inti, yang Bapak Ibu lihat ada 3 bagian di layar, nanti ditambahkan 1 bagian role playing. Jadi saya ulangin ya. 1 bagian warm up, ini bagian di mana Bapak Ibu mengaktifkan atau membuka pelajaran, misalkan yang membuat anak-anak apa ya, siap untuk belajar, engaging dengan pembelajaran kita. Kemudian ada bagian bagaimana Bapak Ibu harus menjadi model, ada modelingnya. Kemudian bagian ketiga adalah siswa berlatih berpasangan untuk mempersiapkan mereka nanti dalam konteks yang lebih besar. Yang bagian keempat adalah role playing. Ini kalau di bagian PPP merupakan peer practice-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Saya beri beberapa waktu untuk mendesain di Google Docs yang saya share nanti. Bapak Ibu bisa lihat di chat filenya. Boleh berdua. Nanti juga kalau mau ini kita bikin breakout room-nya. Yes. Nanti kita bisa bagikan di selanjutnya ya. Tapi pada intinya pembelajaran atau Zoom kita hari ini adalah bagian itu saja. Bagaimana cara mengajarkan ya, sebuah materi di kelas, kemudian bagaimana mendesainnya, yang harapannya nanti akan membantu Bapak Ibu pada proses pembelajaran yang real di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini sebagian contoh kecil saja. Dan kita akan berprogres terus-menerus nanti selama beberapa bulan kemudian. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk slide selanjutnya. Yang terakhir ini slide-nya. Nah, Bapak Ibu ini penting. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kita kali ini. Jangan ragu untuk terus berinteraksi jika ada memang hal-hal yang harus ditanyakan. Dan terus semangat ya Bapak Ibu. Semoga program kita ke depan selama 6 bulan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.